Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinda Eka Maya. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Manajemen Ekonomi dan Bisnis, Manajemen Keuangan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi perencanaan kapasitas manajemen operasi pertemuan 17. Baik, pertama kita akan mempelajari tentang perencanaan kapasitas. Di sini perencanaan kapasitas ada menurut teori-teori dari ahli. Yang pertama itu dari teori Sumayan tahun 2003 halaman 99 yang menerangkan bahwa kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi dari suatu fasilitas, biasanya dinyatakan dalam jumlah volume output per periode waktu. Peramalan permintaan yang akan datang akan memberikan pertimbangan untuk merancang kapasitas. Yang kedua, teori dari Tuan Hani Handoko tahun 1999 halaman 297 yang menerangkan bahwa kapasitas adalah suatu tingkat keluaran suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Dalam hal ini, perencanaan kapasitas adalah keputusan menentukan jumlah kapasitas yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Perencanaan kapasitas menjadi hal penting karena jika ada perubahan akan menyebabkan perubahan kepada seluruh proses, yaitu perencanaan induk dan material requirement planning. Tujuan perencanaan kapasitas itu adalah untuk mengusahakan agar fasilitas pabrik yang terdiri dari mesin, tenaga kerja, dan bahan-bahan dapat digunakan secara efisien dan mengusahakan agar kegiatan perusahaan tetap terpelihara sehingga memungkinkan pabrik untuk menyerahkan produk tepat waktu. Jenis-jenis kapasitas. Menurut Tuan Hani Handoko, jenis kapasitas dapat dibagi atas 1. Design capacity, 2. Standard capacity, yang ketiga actual atau operating capacity, dan keempat peak capacity. Apa itu design capacity? Design capacity yaitu tingkat keluaran persatuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Rate capacity yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Standar capacity yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, supervisi, dan operator mesin. Dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. Actual atau operating capacity yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode waktu yang telah lewat. Peak capacity yaitu jumlah keluaran persatuan waktu mungkin lebih rendah daripada rate tetapi lebih besar daripada standar yang dapat dicapai melalui maksimisasi keluaran dan akan mungkin dilakukan dengan kerja lembur, menambah tenaga kerja,
menghapuskan penundaan-penundaan, mengurangi jam istirahat, dan sebagainya. Tahap-tahap kegiatan perencanaan kapasitas. Yang pertama, tahap mengevaluasi kapasitas yang ada. Yang kedua, memprediksi kebutuhan kapasitas yang akan datang. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif terbaik untuk mengubah kapasitas. Yang keempat, menilai aspek keuangan, ekonomi, dan teknologi alternatif. Yang kelima, memilih alternatif kapasitas yang paling sesuai untuk mencapai misi strategik. Manajemen operasi yang menekankan pentingnya dimensi waktu kapasitas. Dari sudut pandang tersebut, kapasitas pada umumnya dibedakan antara perencanaan kapasitas jangka pendek, perencanaan kapasitas jangka menengah, perencanaan kapasitas jangka panjang. Secara lebih terperinci, pembedaan perencanaan kapasitas atas dasar lama waktu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka panjang atau long range yang lebih dari 1 tahun, di mana berdaya produktif memakan waktu yang lama untuk memperoleh atau menyelesaikannya, seperti bangunan, peralatan, atau fasilitas. Perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan dari manajemen puncak. Yang kedua, perencanaan kapasitas jangka menengah yang dalam rencana-rencananya dalam bulanan atau kuartalan untuk 6 sampai 18 bulan yang akan datang. Dalam hal ini, kapasitas dapat bervariasi karena alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, peralatan baru, subkontrakting, dan pembelian peralatan bukan utama. Yang ketiga, ada perencanaan kapasitas jangka pendek yang kurang dari 1 bulan. Ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian untuk menghapuskan varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Keputusan perencanaan mencakup alternatif seperti kerja lembur, pemindahan personalia, pergantian routing produksi. Selanjutnya ada kapasitas desain dan kapasitas efektif. Yang pertama, kapasitas desain. Kapasitas desain adalah tingkat output yang diharapkan dapat dicapai secara konsep. Sebagai contoh, sebuah pabrik manufaktur didesain untuk memproduksi secara penuh 500 peralatan tiap tahunnya. Target ini mungkin dapat dan tidak dapat dicapai, bahkan mungkin juga melebihi jika semua fasilitas sudah terpasang dan semua peralatan produksi baru dan bekerja secara optimum. Yang kedua, kapasitas efektif. Kapasitas efektif Kapasitas ini merupakan pengurangan dari kapasitas desain untuk menggambarkan kondisi dari pengoperasionalan suatu usaha. Hal ini mungkin disebabkan karena mesin masih dalam perawatan, tenaga kerja yang terlatih sangat terbatas, dan lainnya. Sehingga mungkin kapasitas yang tadinya 500 peralatan hanya menjadi 450 pada kondisi operasi tersebut. Utilization. Meski pada kapasitas efektif
tidak ada satupun mesin dan pekerja yang mampu bekerja secara kontinu atau terus-menerus tanpa berhenti. Hal tersebut tentunya akan mengurangi tingkat output yang akan dicapai, sehingga adalah hal yang biasa untuk mengurangi kapasitas efektif dengan 15% atau lebih. Ketika kita mengevaluasi suatu operasi dari sistem produksi, ukuran ini dikenal dengan utilization dan biasanya kurang dari 85% dari kapasitas efektif. Lebih lagi, jika permintaan sedang menurun, utilization dari mesin atau pekerja bisa tinggal 40-60%. Jika perusahaan selama ini membagi shift kerja menjadi 3, kemudian diindikasikan terjadi penurunan permintaan, misal 60%, maka perusahaan dapat mengurangi shift tersebut menjadi hanya 2 shift. Yield atau hasil. Ukuran ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah produk berkualitas yang bagus yang muncul dari proses produksi dibandingkan dengan jumlah produk yang masuk ke dalam proses produksi. Sebagai contoh, beberapa produk mikroelektronik sangat sensitif terhadap cacat walaupun cacat tersebut sangat kecil, sehingga hasil dari proses produksi yang panjang akan sangat rendah, misal 40%. Hal ini yang perlu diperhatikan misalnya scrap ketika proses pemotongan melingkar dari material suatu lempengan baja. Scrap tersebut banyak tetapi tetap tidak bisa dihindarkan, sehingga konsep dari yield berarti memasukkan rugi-rugi yang disebabkan alam, waste atau limbah yang dapat dihindari. Scrap tidak dapat dielakkan, cacat atau kesalahan yang tergabung menjadi satu. Misal contohnya adalah sebuah pemotong laser digunakan untuk memproduksi lapisan silikon pada komputer memori chip. Pemotong ini dapat memproduksi 30 chip per jam dengan hasil 82% atau kurang dari 30 chip bagus dapat dihasilkan. Dengan mempertimbangkan perawatan pada mesin, waktu setup yang dibutuhkan dan faktor lainnya, menghasilkan utilization 90%. Jika pabrik bekerja 40 jam setiap minggu dan 1 juta chip diperlukan tahun depan, berapa pemotong laser yang akan dibutuhkan? Jawabannya yaitu satu mesin akan memproduksi 30-40 jam per minggu. Dikalikan 52 minggu per tahun sama dengan 62.400 chip per tahun. Kemudian 1 juta 62.400 dikali 0,82 kali 0,90 sama dengan 21,7 atau 22 mesin. Intinya perencanaan kapasitas ini itu kita keputusan menentukan jumlah kapasitas yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan kapasitas menjadi hal penting karena jika ada perubahan dalam perencanaan kapasitas akan menyebabkan perubahan kepada seluruh proses, yaitu perencanaan induk dan material requirement planning. Itu adalah kesimpulan dari perencanaan kapasitas. Maka untuk memproduksi di dalam pabrik manufaktur itu harus
diplanningkan atau direncanakan karena berkaitan dengan kelanjutan atau produksi agar tidak gagal dalam berproduksi. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, salah kata ataupun salah pemahaman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.